perkenalkan, saya Ruth Laura Selalai dengan NIM 66180015 dari kelas 664A33. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pada perusahaan PT Sinar Sosro. Sebelum saya menjelaskan tentang penetapan harga dan bagaimana contoh kasusnya bagi perusahaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian harga. Menurut Kotler, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dimana terdiri atas harga, produk, tempat, dan promosi, atau yang disingkat dengan 4P. Harga bagi suatu usaha menghasilkan pendapatan atau income. Adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, price, dan promotion, menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha. Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Selanjutnya, penetapan harga. Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani masalah penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan. Dalam penetapan harga, yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Menurut Kotler, pendekatan umum dalam penetapan harga ada 3 macam, yaitu 1. Pendekatan berdasarkan pada biaya, yang dimana termasuk A. Penetapan harga cost plus, yang merupakan menambah angka standar pada biaya produk. B. Penetapan harga titik impas, yang merupakan penetapan harga yang impas dengan biaya membuat dan memasarkan produk. 2. Pendekatan berdasarkan pada pembeli, yang dimana penetapan harga berdasarkan nilai merupakan harga berdasarkan pada persepsi pembeli mengenai nilai dan bukannya pada biaya penjual. 3. Pendekatan berdasarkan persaingan, yang dimana saat A. Penetapan harga menurut keadaan, yang merupakan penentuan harga terutama dengan mengikuti harga pesaing, bukan berdasarkan pada biaya perusahaan ataupun permintaan. B. Penetapan harga penawaran tertutup, yang merupakan perusahaan memasarkan harganya pada pendapat mereka mengenai bagaimana pesaing menetapkan harga ketimbang pada biaya atau permintaannya sendiri. Strategi harga meliputi berbagai aspek, yaitu biaya produksi, laba usaha, dan tingkat kompetisi. Elemen strategi harga antara lain daftar harga, rabat, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan syarat kredit. Tujuan dari strategi harga adalah mencapai keseimbangan antara laba usaha dan tingkat kepuasan pelanggan. Di samping tujuan untuk memaksimumkan laba, peroleh pangsa pasar tertentu, dan mencapai tingkat penjualan yang sesuai dengan perencanaan. Strategi penetapan harga tergantung pada tujuan perusahaan, yaitu peningkatan harga untuk peningkatan penjualan, penetapan harga menghadapi kompetitor, atau penetapan harga untuk mengacaukan pasar. Secara garis besar, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, metode penetapan harga berbasis biaya, metode penetapan harga berbasis laba, dan metode penetapan harga berbasis persaingan. Selanjutnya, contoh kasus penetapan harga
pada perusahaan PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi berbagai macam produk dengan menggunakan pucuk daun teh sebagai salah satu bahan baku utamanya. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Soegiarto Sosroyojo. Salah satu produknya yang terkenal adalah teh botol Sosro. Teh botol Sosro merupakan produk teh siap minum pertama di Indonesia yang dikemas dalam botol dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan data, terdapat 7 jenis produk dari PT Sinar Sosro, yaitu teh botol Sosro, Fruity, Joy Tea, Peps, ST, Fresh Tea, dan Tekita. Selain itu, ada produk pendamping lainnya, yaitu Happy Juice dan air minum mineral Prim A. Sosro melakukan positioning dengan mengedukasi masyarakat agar tidak merasa aneh untuk meminum teh dalam kemasan botol dan dengan disajikan dingin. Karena pada awal kemunculan produk, masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk minum teh yang disajikan panas. Ternyata proses diferensiasi yang dilakukan Sosro membuahkan hasil baik, sehingga Sosro dikenal sebagai minuman teh dalam kemasan botol yang dapat memberikan kesegaran. Berikut sedikit penjelasan tentang marketing mix PT Sinar Sosro. 1. Produk rasa teh asli yang kini bervariasi dengan ditambahkan aroma buah-buahan dan daun teh melati. 2. Harga di kisaran antara Rp3.000 hingga Rp5.000. 3. Tempat, yaitu supermarket, minimarket, bahkan warung kecil dan gerobak. Kemudian karakteristik konsumennya. 1. Demografi, yaitu usia anak-anak antara 9-12 tahun, remaja usia 13-18 tahun, dan dewasa. Jenis kelamin pria dan wanita. Pekerjaan, semua orang yang punya pekerjaan. Pendidikan, semua golongan masyarakat. 2. Psikografis, orang yang menyukai minuman teh yang mempunyai rasa alami dan berkualitas. 3. Geografis, wilayah pemasaran untuk konsumen adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah-daerah kecil. Lalu, diferensiasinya adalah produk teh botol Sosro berbeda dari yang lain karena teh ini dikemas dalam botol dan rasa khas tehnya yang sangat kuat, ditambah lagi dengan aroma buah-buahan dan melati. Dalam pricing strateginya, Sosro menerapkan demand-oriented pricing method atau metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan, di mana Sosro tidak membebankan harga yang terlalu tinggi untuk sebuah produk minuman pelepas dahaga. Dengan harga tersebut, volume permintaan konsumen akan besar, sehingga dengan margin yang kecil dikalikan dengan banyaknya volume penjualan, maka keuntungan yang secara keseluruhan akan besar. Harga yang ditetapkan oleh PT Sinar Sosro adalah harga yang kompetitif. Setiap pelanggan tidak dikenakan biaya pendistribusiannya, di mana mereka menggunakan pendistribusian ganda. Harga yang ditetapkan untuk satu kerat produk teh botol Sosro dengan berisi 24 botol adalah Rp32.500 untuk dister, Rp31.100 untuk subdister, dan Rp32.500 untuk retail, sehingga harga per botolnya adalah Rp1.350. Oleh karena itu, dalam hal pricing management, teh botol Sosro dijual dengan harga yang ekonomis dibanding dengan kompetitor atau pesaing lainnya, dan harganya pun seragam di setiap daerah. Sosro telah dianggap sebagai produk minuman yang sangat general untuk setiap suasana dan siapapun konsumennya, serta dimanapun, yang terbukti dengan tagline, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol Sosro. Demikianlah analisis tentang penetapan harga dan contoh kasusnya pada perusahaan PT Sinar Sosro yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.